Bayangkan pagi ini seorang pensiunan duduk di teras rumah, memegang ponsel kecil yang layarnya sudah retak sedikit di bagian pojok. Di grup WhatsApp keluarga, masuk satu pesan berantai. Kabar terbaru, pesangon dan gaji ASN, TNI, Polri naik. Nominalnya sudah keluar. Hati langsung berdebar, bukan karena ingin kaya mendadak, bukan karena ingin berlebihan, tapi karena di usia pensiun, setiap rupiah punya suara. 1 rupiah bisa berarti obat tekanan darah, 100.000 bisa berarti listrik tetap menyala. Satu tambahan penghasilan bisa membuat seorang kakek tidak perlu menunda beli susu cucu. Tapi beberapa menit kemudian muncul pesan lain, belum pasti, hati-hati hoaks. Nah, disinilah dada banyak orang mulai terasa berat. Mana yang benar? Apakah benar ada kenaikan? Apakah pesangon benar-benar dibahas? Apakah nominal sudah resmi? Atau ini hanya kabar yang sengaja dibuat panas agar orang tua kita gelisah? Hari ini kita akan membahasnya pelan-pelan, dengan kepala dingin, hati yang tenang, dan sikap yang adil. Karena urusan gaji, pesangon, uang pensiun, dan hak pengabdian bukan sekadar angka di layar. Ini menyangkut martabat orang-orang yang sudah puluhan tahun melayani negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, para pensiunan ASN, PNS, TNI, Polri, para keluarga pensiunan, juga saudara-saudara yang masih aktif bekerja dan sedang menunggu kepastian kebijakan negara. Semoga Bapak dan Ibu semua selalu diberi kesehatan, rezeki yang cukup, hati yang sabar, dan perlindungan dari informasi yang menyesatkan. Di channel ini, kita tidak ingin membuat Bapak dan Ibu panik. Kita juga tidak ingin menjual harapan palsu. Kalau kabar itu belum resmi, kita akan katakan belum resmi. Kalau masih wacana, kita sebut wacana. Kalau hanya simulasi, kita sebut simulasi. Dan kalau ada isu yang sudah dibantah sebagai hoaks, kita harus berani mengatakan, jangan langsung percaya. Sebab orang pensiun itu bukan bahan permainan kabar viral. Orang yang sudah mengabdi bertahun-tahun tidak pantas dibuat deg-degan hanya demi judul yang meledak. Mereka pantas mendapat penjelasan yang jernih, lembut, dan bertanggung jawab. Urdu meaning garis miring, enten note. इस हिस्सा का मकसद ऑडियंस का ट्रस्ट बनाना है, उनको फील करवाना है कि चैनल उनकी इज्जत और हक की बात करता है, सिर्फ वायरल न्यूज नहीं बनाता. Pertanyaan besarnya sekarang begini, apakah benar ada klarifikasi terbaru tentang pesangon dan kenaikan gaji untuk ASN, TNI, Polri, serta pensiunan? Dan yang paling banyak ditanyakan, kalau ada, berapa nominalnya? Ini pertanyaan yang sederhana, tetapi jawabannya tidak boleh disederhanakan secara sembarangan. Karena dalam kebijakan pemerintah, ada beberapa lapisan yang harus dibedakan. Ada gaji pokok, ada tunjangan, ada gaji ke-13, ada THR, ada uang pensiun bulanan, ada tabungan hari tua, ada hak pensiun karena masa kerja, ada juga istilah pesangon, yang kadang dipakai masyarakat secara umum. Padahal untuk ASN dan pensiunan negara, istilah dan mekanismenya tidak selalu sama seperti pekerja swasta. Disinilah banyak orang menjadi bingung ketika ada video pendek berkata, pesangon cair besar-besaran. Sebagian penonton langsung mengira semua pensiunan akan menerima uang tambahan dalam jumlah besar. Ketika ada unggahan menulis, gaji naik, sebagian orang mengira bulan depan rekening langsung bertambah. Padahal dalam sistem negara, kebijakan seperti ini harus melewati dasar hukum, kemampuan fiskal, keputusan pemerintah, aturan teknis, dan biasanya pengumuman resmi melalui kanal kementerian atau lembaga terkait. Masalahnya bukan cuma soal angka, masalahnya adalah harapan. Bagi keluarga muda, kenaikan gaji mungkin berarti tambahan tabungan. Tapi bagi banyak pensiunan, kabar kenaikan itu bisa berarti napas yang lebih panjang, bisa berarti tidak perlu meminjam kepada anak, bisa berarti tidak perlu mengurangi lauk, bisa berarti bisa tetap datang ke dokter tanpa merasa bersalah karena biaya. Karena itulah pembahasan ini harus hati-hati. Kita boleh berharap, tetapi jangan sampai harapan berubah menjadi jebakan. Kita boleh menunggu kabar baik, tetapi jangan sampai menelan informasi mentah-mentah. Kita boleh senang jika pemerintah memberi perhatian kepada ASN, TNI, Polri, dan pensiunan. Tetapi kita juga harus tahu batas antara pernyataan resmi, wacana, klarifikasi, dan rumor.
उर्दू मीनिंग गारिस मिरिंग इंटेंट नोट। यहाँ इमोशनल स्टेक्स स्ट्रॉन्ग हैं। ऑडियंस को समझाया गया कि ये सिर्फ न्यूज नहीं, उनकी जिंदगी, इज्जत और डेली खर्चों का मसला है। Sekarang mari kita masuk ke konteksnya dengan bahasa yang sederhana. Dalam beberapa waktu terakhir, pembahasan tentang kesejahteraan aparatur negara kembali menjadi perhatian. ASN, TNI, Polri, dan pensiunan adalah kelompok besar yang kehidupannya sangat terkait dengan kebijakan anggaran negara. Ketika ada pembicaraan tentang kenaikan gaji, publik langsung memperhatikan. Ketika ada pembicaraan tentang gaji ke-13, keluarga langsung menghitung kebutuhan sekolah, biaya rumah tangga, dan cicilan. Ketika ada istilah pesangon atau uang pensiun muncul, pensiunan langsung bertanya, apakah ini hak baru atau hanya istilah yang dipakai secara keliru? Yang perlu dipahami pertama, kenaikan gaji tidak sama dengan gaji ke-13. Gaji ke-13 biasanya terkait pembayaran tambahan pada periode tertentu, sedangkan kenaikan gaji pokok berarti perubahan pada struktur penghasilan rutin. Keduanya berbeda. Kalau gaji ke-13 dibayarkan, itu tidak otomatis berarti gaji bulanan naik permanen. Sebaliknya, kalau ada pembahasan kenaikan gaji, itu tidak otomatis berarti ada pembayaran pesangon baru. Yang kedua, uang pensiun tidak sama persis dengan pesangon pekerja swasta. Dalam percakapan sehari-hari, banyak orang menyebut semua uang akhir masa kerja sebagai pesangon. Tetapi dalam sistem ASN dan pensiunan negara, ada mekanisme pensiun, tabungan hari tua, dan manfaat lain yang punya aturan sendiri. Jadi ketika ada judul yang menyebut pesangon PNS, TNI, Polri, kita harus berhenti sejenak dan bertanya, yang dimaksud itu apa? Uang pensiun bulanan, tabungan hari tua, manfaat pensiun, atau hanya istilah viral agar orang penasaran? Yang ketiga, soal nominal. Ini bagian yang paling sensitif. Kalau belum ada keputusan resmi tentang angka baru, maka siapapun yang menyebut nominal seolah-olah sudah pasti harus dipertanyakan. Bisa saja ada simulasi, bisa saja ada perhitungan contoh, bisa saja ada usulan. Tetapi simulasi bukan keputusan, usulan bukan pencairan, diskusi bukan peraturan resmi. Kalau kita analogikan begini, misalnya ada keluarga membahas, tahun depan kalau rezeki cukup, kita renovasi dapur. Itu bukan berarti besok tukang sudah datang. Masih harus dilihat uangnya, waktunya, kebutuhannya, dan keputusan akhirnya. Begitu juga dengan kebijakan gaji. Pemerintah bisa membahas kemungkinan, pejabat bisa memberi sinyal, kementerian bisa mengkaji. Tetapi sebelum ada dasar resmi dan aturan pelaksanaan, masyarakat harus tetap tenang. Urdu, meaning garis miring, intent note, is section ka intent confusion clear karna hai. Pesangon, pensiun, gaji ke-13, और kenaikan gaji ko alag-alag samjhaya gaya. Sekarang kita uraikan inti pembahasannya dalam beberapa bagian yang mudah dipahami. Pertama, tentang kenaikan gaji. Kabar mengenai kemungkinan kenaikan gaji ASN dan dampaknya kepada kelompok aparatur negara seperti TNI dan Polri memang menarik perhatian besar. Namun kata kuncinya adalah kemungkinan dan pembahasan. Selama belum ada keputusan resmi yang menetapkan besaran dan waktu pelaksanaan, maka kita tidak boleh mengatakan, sudah pasti naik sekian persen, atau bulan ini langsung cair. Pernyataan seperti itu bisa menyesatkan, terutama bagi pensiunan dan keluarga yang sedang menyusun anggaran rumah tangga. Kalau nantinya ada kenaikan gaji, biasanya dampaknya bisa terasa pada beberapa kelompok, tergantung aturan yang dikeluarkan. Bisa terkait gaji pokok pegawai aktif, bisa terkait tunjangan tertentu, bisa juga punya efek pada perhitungan tertentu untuk pensiunan jika aturan memang mengaturnya. Tetapi sekali lagi, jangan melompat sebelum ada dokumen resmi. Contoh sederhana, bapak dan ibu, misalnya seseorang bergaji pokok 3 juta rupiah, lalu ada simulasi kenaikan 5%, maka tambahan simulatifnya sekitar 150 ribu rupiah. Tapi ini hanya contoh matematika, bukan angka resmi. Kalau kenaikan 8%, contoh tambahannya berbeda. Kalau kenaikan hanya untuk komponen tertentu, hasilnya juga berbeda. Kalau yang naik bukan gaji pokok, melainkan tunjangan, dampaknya tidak sama. Karena itu ketika ada konten menyebut nominal pasti, tetapi tidak menyebut sumber resmi, jangan buru-buru percaya. Kedua, tentang pensiunan. Bagi pensiunan, pertanyaan yang sering muncul adalah, kalau gaji ASN aktif naik, pensiun saya ikut naik atau tidak?
Pertanyaan ini sangat wajar karena banyak pensiunan merasa harga beras, obat, transportasi, dan listrik terus bergerak, sementara penghasilan bulanan tidak selalu mengikuti kebutuhan. Namun jawabannya bergantung pada kebijakan resmi. Tidak semua kenaikan untuk pegawai aktif otomatis berlaku sama untuk pensiunan. Bisa ada penyesuaian, bisa ada kebijakan terpisah, bisa juga belum ada perubahan. Maka yang paling aman adalah menunggu pengumuman resmi, bukan hanya potongan video atau poster viral. Ketiga, tentang TNI dan Polri. Keluarga prajurit dan anggota kepolisian juga memperhatikan isu ini karena beban mereka besar. Ada yang masih bertugas di lapangan, ada yang jauh dari keluarga, ada yang sudah pensiun dengan kebutuhan kesehatan yang meningkat. Jika ada kebijakan terkait penghasilan aparatur negara, TNI dan Polri sering disebut dalam satu paket pembahasan tertentu, tetapi rinciannya tetap harus dilihat dari aturan. Jangan hanya membaca judul, baca isi. Lihat apakah ada dasar hukum, lihat apakah ada tanggal, lihat apakah ada lembaga resmi yang mengumumkan. Keempat, tentang istilah pesangon. Ini perlu ditekankan lagi. Banyak konten memakai kata pesangon karena kata itu mudah menarik perhatian. Tetapi untuk ASN, TNI, Polri, dan pensiunan, istilah yang lebih tepat bisa berbeda tergantung konteks. Manfaat pensiun, tabungan hari tua, uang pensiun, gaji ke-13 bagi pensiunan, atau hak lain sesuai ketentuan. Jadi jika ada klaim pesangon cair nominal besar, tanyakan dulu, pesangon yang mana? Untuk siapa? Berdasarkan aturan apa? Berlaku mulai kapan? Dibayar oleh lembaga apa? Apakah semua penerima dapat? Atau hanya kelompok tertentu? Kelima, tentang nominal. Inilah bagian yang paling sering membuat orang terjebak. Nominal itu tidak boleh ditebak seperti ramalan. Dalam kebijakan publik, nominal harus bersandar pada aturan. Kalau nominal belum resmi, penyampai informasi wajib menyebut bahwa itu hanya contoh atau simulasi. Misalnya, jika ada kenaikan 5%, maka contoh perhitungannya seperti ini. Itu boleh, selama jelas sebagai simulasi. Tetapi, kalau ada yang berkata, pasti dapat 5 juta rupiah, pasti masuk tanggal sekian, tanpa sumber resmi, itu sudah berbahaya. Bapak dan Ibu, dalam dunia keuangan keluarga, salah informasi bisa mengganggu keputusan. Ada orang yang setelah membaca kabar, uang akan cair besar, langsung berani berutang. Ada yang menunda membayar tagihan karena merasa sebentar lagi ada tambahan. Ada yang membeli barang dengan cicilan karena percaya uang masuk minggu depan. Kalau ternyata kabarnya tidak benar, yang tersisa adalah beban. Itulah sebabnya kita tidak boleh bermain-main dengan kabar penghasilan pensiunan. Urdu meaning _ intent. Note, main breakdown audience को practical clarity देता है. हर सब टॉपिक अलग करके उनको misinformation से बचाया गया. Kalau dilihat sepintas, kabar kenaikan dan tambahan pembayaran memang terdengar melegakan. Tapi tunggu dulu, kita perlu masuk ke bagian reality check. Reality check pertama, tidak semua kabar yang memakai foto pejabat berarti resmi. Sekarang sangat mudah membuat poster dengan wajah tokoh publik, logo kementerian, dan tulisan besar seolah-olah pengumuman negara. Bahkan ada yang memakai potongan video lama, lalu diberi narasi baru. Orang yang melihat sekilas bisa percaya, apalagi kalau kontennya menyentuh kebutuhan yang sangat pribadi, uang pensiun, gaji, bantuan, dan pembayaran tambahan. Reality check kedua, kata terbaru tidak selalu berarti benar. Banyak unggahan memakai kata latest, resmi, akhirnya cair, nominal keluar, tetapi isinya hanya mengulang berita lama, mencampur wacana dengan fakta, atau bahkan mengambil potongan pernyataan di luar konteks. Sebuah informasi baru bisa saja hanya baru diunggah hari ini, bukan berarti kebijakannya baru diputuskan hari ini. Reality check ketiga, jangan mudah percaya pada link pendaftaran. Ini penting. Kalau ada pesan yang mengatakan, klik link ini untuk cek kenaikan gaji, atau masukkan NIK untuk mencairkan pesangon, Bapak dan Ibu harus sangat berhati-hati. Hak pensiun dan penghasilan aparatur negara biasanya tidak disalurkan melalui link acak di grup WhatsApp. Jangan masukkan nomor KTP, nomor rekening, foto kartu keluarga, kode OTP, atau data pribadi ke situs yang tidak jelas. Banyak penipuan memanfaatkan rasa harap orang tua. Reality check keempat, bedakan antara kabar gaji ke-13, THR, kenaikan gaji, dan pensiun bulanan. Kadang ada berita tentang gaji ke-13, lalu diubah judulnya menjadi gaji naik, padahal bukan itu maksudnya. Kadang ada berita tentang pembahasan kenaikan gaji ASN aktif, lalu judulnya dibuat seolah semua pensiunan langsung menerima nominal baru, padahal belum tentu. Kadang ada pembaruan layanan administrasi kepegawaian,
lalu dianggap sebagai kenaikan penghasilan. Ini semua perlu dipilah. Reality check kelima. Kalau ada klaim pemotongan, pembatalan, atau pencairan besar, cari klarifikasi resmi. Jangan hanya percaya satu video. Lihat kanal Kementerian Keuangan, BKN, Taspen, Kementerian PAN-RB, Sekretariat Kabinet, atau lembaga terkait lain. Untuk pensiunan, informasi dari Taspen dan mitra bayar resmi juga penting. Untuk ASN aktif, cek Biro Kepegawaian instansi masing-masing. Untuk TNI dan Polri, cek jalur resmi internal dan kanal lembaga terkait. Di titik ini kita harus jujur. Banyak orang bukan tertipu karena bodoh. Mereka tertipu karena sedang berharap. Mereka ingin percaya bahwa hidup akan sedikit lebih ringan. Mereka ingin percaya bahwa negara tidak lupa. Mereka ingin percaya bahwa masa tua masih bisa dilalui dengan kepala tegak. Dan harapan seperti itu manusiawi. Yang salah bukan harapannya. Yang salah adalah pihak-pihak yang memanfaatkan harapan itu untuk menyebarkan kabar palsu. Urdu meaning garis miring intent note. ये सेक्शन स्कैम और होक्स वार्निंग के लिए है। ऑडियंस को ब्लेम नहीं किया, बल्कि प्रोटेक्ट किया गया। Sekarang mari kita kembali ke sisi manusiawinya. Bapak dan Ibu, ketika seseorang memasuki masa pensiun, dunia berubah pelan-pelan. Dulu setiap pagi berseragam, dulu ada jadwal apel, tugas kantor, pelayanan masyarakat, patroli, administrasi, laporan, rapat, perjalanan dinas, atau tanggung jawab lapangan. Lalu suatu hari, semua itu berhenti. Yang tersisa bukan hanya waktu kosong, tetapi juga pertanyaan, apakah pengabdian saya cukup dihargai? Apakah saya masih bisa berdiri mandiri? Apakah saya masih bisa membantu keluarga tanpa menjadi beban? Bagi sebagian orang, pensiun adalah waktu menikmati hidup, tetapi bagi banyak lainnya, pensiun adalah latihan panjang untuk bertahan dengan penghasilan terbatas. Harga kebutuhan tidak selalu menunggu, obat tidak bisa ditunda, cucu tetap butuh biaya sekolah, rumah tetap perlu diperbaiki. Undangan keluarga tetap datang, dan rasa malu untuk meminta bantuan kepada anak seringkali lebih berat daripada kekurangan itu sendiri. Itulah mengapa kabar tentang kenaikan gaji, uang pensiun, atau pesangon terasa begitu besar, karena di balik angka ada martabat, di balik nominal ada rasa aman, di balik kebijakan ada wajah seorang ibu pensiunan yang menghitung uang belanja di pasar. Ada bapak mantan pegawai yang masih menyimpan seragam lamanya dengan rapi. Ada keluarga prajurit yang tahu bahwa pengabdian tidak selalu mudah. Ada anggota kepolisian yang bertahun-tahun bertugas menjaga ketertiban. Lalu di masa tua ingin hidup sederhana tanpa rasa cemas. Tetapi justru karena ini menyangkut martabat, kita harus menjaga cara kita menerima informasi. Jangan biarkan masa tua kita dicuri oleh kepanikan. Jangan biarkan grup WhatsApp menjadi sumber kecemasan setiap malam. Jangan biarkan kabar yang belum jelas membuat bapak dan ibu mengambil keputusan keuangan yang berisiko. Harapan boleh hidup, tapi harapan harus ditemani kehati-hatian. Doa boleh kuat, tapi doa juga perlu diikuti verifikasi. Kita boleh menunggu kabar baik dari pemerintah, tetapi sementara menunggu, kita tetap harus mengatur uang dengan bijak dan tidak bergantung pada kabar yang belum pasti. Urdu meaning garis miring intent note. Emotional reflection का मकसद pensioners को इज्जत देना है, उनकी struggles को validate करके script को heart touching बनाया गया. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan bapak dan ibu mulai hari ini? Pertama, jangan membuat keputusan keuangan berdasarkan kabar yang belum resmi. Jangan mengambil pinjaman hanya karena mendengar isu kenaikan. Jangan membeli barang mahal karena percaya akan ada pencairan besar. Jangan menjanjikan uang kepada orang lain sebelum uang itu benar-benar masuk dan jelas sumbernya. Kedua, simpan daftar kanal resmi. Untuk urusan keuangan negara, perhatikan informasi dari Kementerian Keuangan. Untuk administrasi ASN, perhatikan BKN dan Kementerian PAN-RB. Untuk pensiunan ASN, Taspen menjadi salah satu rujukan penting. Untuk TNI dan Polri, ikuti informasi melalui jalur lembaga resmi. Kalau ada berita besar, biasanya media kredibel juga akan memberitakan dengan menyebut sumbernya. Ketiga, ajak keluarga membantu verifikasi. Banyak pensiunan tidak selalu nyaman membaca dokumen resmi atau membedakan situs asli dan palsu. Tidak apa-apa, mintalah anak, menantu, atau cucu yang lebih paham teknologi untuk mengecek. Tapi ingat, jangan berikan kode OTP kepada siapapun, bahkan kepada orang yang mengaku petugas. OTP adalah kunci. Kalau kode itu diberikan, rekening atau akun bisa terancam.
Keempat, pahami bahasa berita. Kalau disebut wacana, berarti belum keputusan. Kalau disebut usulan, berarti masih diajukan. Kalau disebut kajian, berarti masih dipelajari. Kalau disebut simulasi, berarti contoh hitungan. Kalau disebut resmi, harus ada dasar hukum atau pengumuman lembaga yang jelas. Kalau disebut nominal, harus jelas apakah itu nominal contoh, nominal lama, atau nominal baru yang benar-benar ditetapkan. Kelima, untuk para pensiunan, lakukan pengecekan berkala terhadap data dan layanan. Pastikan rekening pensiun aktif. Pastikan proses autentikasi, jika diperlukan, dilakukan melalui aplikasi atau kanal resmi. Pastikan nomor telepon yang dipakai untuk layanan tidak mudah dipinjam orang lain. Dan kalau ada kendala pembayaran, jangan curhat ke link acak. Hubungi layanan resmi atau datang ke mitra bayar yang benar. Keenam, untuk ASN aktif, TNI, dan Polri yang masih bertugas, jangan hanya menunggu kabar kenaikan, tetap perhatikan dokumen kepegawaian, masa kerja, pangkat, golongan, tunjangan, dan hak administrasi. Kadang hak seseorang terlambat bukan karena tidak ada aturan, tetapi karena berkas belum rapi, atau proses belum diajukan dengan benar. Jadi disiplin administrasi juga bagian dari menjaga hak keluarga. Ketujuh, bagi keluarga yang mendampingi orang tua pensiunan, tolong jangan meremehkan kekhawatiran mereka. Ketika ayah atau ibu bertanya berulang-ulang, benarkah uang pensiun naik? Jangan langsung menjawab dengan kesal. Mereka bertanya karena takut. Mereka ingin memastikan masa tua mereka aman. Jawablah dengan lembut. Kita cek dulu sumber resminya, Bu. Jangan langsung percaya pesan berantai. Kalimat sederhana seperti itu bisa menenangkan hati mereka. Urdu meaning garis miring, intent note. Practical Advice Section Viewers Co Action Steps Data High. Verify, avoid loans, protect data, check official channels. Sekarang kita sampai pada kesimpulan yang paling penting. Untuk saat ini, isu pesangon, kenaikan gaji, dan nominal bagi ASN, TNI, Polri, serta pensiunan harus dibaca dengan sangat hati-hati. Ada pembahasan tentang kesejahteraan aparatur negara, ada harapan publik yang besar, ada juga informasi resmi terkait pembayaran tertentu, seperti gaji ke-13, sesuai aturan yang berlaku. Tetapi untuk klaim nominal baru, kenaikan permanen, atau pesangon besar yang berlaku untuk semua orang, jangan langsung percaya, kecuali sudah ada pengumuman resmi yang jelas. Kabar baik yang benar akan tetap menjadi kabar baik meskipun kita menunggu konfirmasi. Tetapi kabar palsu yang dipercaya terlalu cepat bisa menjadi beban panjang. Maka lebih baik kita lambat sedikit, tapi selamat. Lebih baik kita bertanya 2 kali daripada tertipu 1 kali. Lebih baik kita dianggap terlalu hati-hati daripada kehilangan uang, data, dan ketenangan. Bapak dan Ibu, masa tua bukan waktunya hidup dalam ketakutan. Masa tua seharusnya menjadi waktu untuk dihormati, didampingi, dan diberi kepastian. Negara punya tanggung jawab menjaga kesejahteraan mereka yang telah mengabdi. Tetapi kita sebagai masyarakat juga punya tanggung jawab menjaga diri dari kabar yang belum jelas. Jadi, jika hari ini Bapak dan Ibu menerima pesan tentang nominal terbaru, tanyakan 3 hal sebelum percaya. Sumbernya dari mana? Aturannya apa? Dan apakah sudah diumumkan oleh lembaga resmi? Kalau 3 pertanyaan itu belum terjawab, simpan dulu harapan, tapi jangan ambil keputusan. Tenangkan hati, cek fakta, dan jangan biarkan masa tua Bapak dan Ibu dikendalikan oleh judul-judul yang belum tentu benar. Semoga setiap pengabdian mendapat penghargaan yang layak. Semoga setiap pensiunan diberi kesehatan dan kecukupan. Semoga setiap keluarga aparatur negara diberi ketenangan. Dan semoga kabar baik yang benar-benar resmi, jika nanti datang, menjadi rezeki yang membawa manfaat, bukan kebingungan. Pertanyaan terakhir untuk kita renungkan. Ketika sebuah kabar menyentuh harapan terdalam kita, apakah kita akan langsung percaya atau kita akan cukup menghormati diri sendiri dengan mengeceknya terlebih dahulu? Urdu, meaning garis miring, intent note. Closing का intent calm authority और dignity देना है, audience को emotional closure मिलता है और verification का strong takeaway मिलता है.